Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah berikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak, yang lebih sempurna dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang mau atau tidak mau akan merasakan kematian. Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap orang, setiap jiwa itu akan merasakan namanya kematian. Ya. Jadi siapapun dimanapun, kalau sudah datang ajalnya, idza jaa ajaluha la yastanazan wa la yastaqim. Ketika sudah datang waktunya ajalnya untuk mati, maka tidak bisa diundurkan dan tidak diajukan. Nah, sebelum orang mati itu mereka diberi kesempatan untuk hidup di dunia untuk beramal. Kemudian dapat kita buat ilustrasi, ada 4 orang. Orang pertama adalah orang yang dari awal dalam keadaan beriman sampai akhirat dalam keadaan beriman. Orang yang kedua adalah orang yang awalnya beriman, akhirnya kafir. Ketika mati dalam keadaan kafir. Orang ketiga adalah orang yang awalnya kafir, banyak maksiat, tapi di akhirnya dalam keadaan beriman. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang dia dari awal dalam keadaan kafir sampai mati pun dalam keadaan kafir. Maka di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-47 Allah jelaskan ada seorang kafir yang dia selalu berbuat dosa-dosa dengan berbagai macam dosa. Itu dilakukan hatta atana yakin, sampai datang kepada mereka yakin di mana al-maut.
kemaksiatannya itu dilakukan berterusan sampai datang kematian. Sedangkan kita orang beriman diperintahkan Allah Ta'ala untuk beribadah sampai kematian. Wa kun rabbaka hatta ya'tiyakal. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Sehingga dalam agama kita dikenal namanya khotimah atau tutupan. Nabi sampaikan innamal a'malu bikhawati. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Kalau seseorang itu bisa mengakhiri hidupnya dengan keimanan Islam takwa, maka dinamakan husnul khotimah. Dan sebenarnya kalau mengakhir dengan kemusyrikan, kemunafikan, ya, maka dinamakan su'ul khotimah, ya. Yang sedang viral namanya Pak Dahlan Iskan, gitu. Dulu pernah jadi menteri, pernah jadi Dirjen BPN, ya. Yang sekarang ini ya dalam keadaan murtad dari Islam, ya. Saya tidak mengatakan sudah mati, tapi saat ini dalam keadaan murtad dari Islam, ya. Nah, seandainya maaf saja nanti sampai akhirnya begitu, ya berarti namanya syukur khotimah, ya. Nah, kemudian secara lengkap Nabi bersabda innamal abdu, sesungguhnya seorang hamba layak malu ala ahlinan, sungguh dia beramal dengan amalan ahli neraka, bimakna sering maksiat, ya. Orang mengatakan molimo kabeh dilakoni banget. Orang tambah mau sepuluh, ya. Tapi wa'innahu min ahli jannah, tapi dia disetat Allah di dalam kontok menjadi ahli surga, meskipun awalnya adalah ahli neraka. Banyak malu amal jannah, maka kemudian sebaliknya ada juga orang yang dia itu awalnya berbuat kebaikan-kebaikan seperti ahli jannah, ahli ibadah. Contohnya seorang ulama namanya Barsiso, ya. Umurnya panjang sampai 200 tahun jadi ulama besar. Banyak muridnya, banyak amalnya. Tapi ternyata dia min ahlina. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, ya. Makanya kemudian Bapak Ibu, nanti pentingnya kita itu mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya salah satu adalah kita berdoa, ya. Nah, doanya bagaimana? Doanya intinya adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah. Wa a'udzubika min su'il khotimah. Dan aku minta lindung kepadamu dari su'ul khotimah, ya. Nah, dengan doa ini semoga kita terus dimatikan dalam husnul khotimah, ya. Bahkan kalau ditingkatkan lagi, tidak cuma husnul khotimah, tapi ditambah dengan di puncak-puncak amal kebaikan. Kenapa? Karena jannah surga itu tidak cuma satu tingkat. Nabi sampaikan wal jannatu mi'atu darajat, ya. Surga itu ada 100 tingkat. Ada 3 orang yang sama-sama husnul khotimah. Si A, si B, si C. Si A itu husnul khotimah, mati amalnya dikit, surganya tingkat 10 begitu. Si B itu juga husnul khotimah tapi agak banyak, surganya tingkat 50. Ya. Si D itu juga begitu, ya husnul khotimah tapi amalnya banyak, surga tingkat 80. Ya, makanya kalau bisa kita usahakan
Setelah husnul kemudian minta yang lebih tinggi tingkatan-tingkatannya. Dengan apa? Dengan cara kita berusaha semakin menambah amal-amal kita. Baik itu amal-amal yang ubudiyah maupun amal-amal yang muamalah. Ya. Kemudian doa minta dimatikan bersama orang-orang yang baik. Kenapa baik? Karena sebagian mengatakan bahwa roh-roh dari orang yang sudah mati itu di alam barzah itu juga berkelompok-kelompok. Orang-orang yang baik ya kelompoknya orang-orang yang baik dan sebaliknya. Orang-orang yang buruk akan berkelompok rohnya dengan orang-orang yang buruk. Ya, yang dulu boleh saya sampaikan, ibaratnya lalat dengan lebah. Yang namanya lebah itu selalu yang dicari adalah madu di bunga-bunga dan sebagainya. Sedangkan lalat itu yang bisa adalah apa? Tempat sampah. Demikian juga orang yang baik, orang yang mengatakan yang dia adalah yang kebaikan saja. Dan sebaliknya orang-orang yang buruk, yang adalah hal-hal yang termasuk tadi nanti kalau sudah di alam. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 193 mengatakan, Rabbana wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiyan, sesungguhnya kami sudah mendengar kepada para munadi, penyeru, ustadz, kiai, kalau dulu ya nabi, yang yunadi lil iman, yang menyeru kepada iman. Para kiai, ustadz, anjengan, nabi semuanya mengajak kita kepada iman. An-anu birobikum, supaya kamu beriman pada Tuhan. Kemudian Pak Aman Nabi, maka kami kemudian beriman kepada Tuhan kami. Maka ya Allah, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayatan, dan tutupilah, hilanglah kesalahan kami. Jadi kalau dosa itu cenderung yang besar, ya. Kalau yang adalah cenderung yang kecil, ya. Terus wa ta'ala ma'al abrod, dan matikan kami ini bersama orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang buruk. Sekali lagi, supaya kematian kita nanti disambut oleh malaikat yang juga baik-baik. Ya, boleh saya sampaikan, orang beriman itu kalau mau meninggalkan dunia yang fana ini, dia didatangi malaikat, dua malaikat yang membawa kafan dari langit. Dalam keadaan wajahnya bersabisi goyang-guyup, pakaiannya putih-putih. Kemudian dia duduk di sepanjang mata pandang, menunggu malaikat Israel datang mencabut. Kemudian Israel datang dan mencabut nyawanya atau rohnya. Kemudian rohnya diletakkan di kain kafan, terus dikasih minyak kasturi, ya. Terus kemudian dibawa ke langit ke hadapan orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang-orang kafir sebaliknya, yang datang adalah malaikat-malaikat yang berwajah menyeram, yang berpakaian hitam-hitam, yang menakutkan dengan suara yang keras, ya, membentak-bentak kepada orang yang akan dicabut rohnya, ya. Nah, kalau kita amati, orang-orang yang kafir itu ketika meninggal dunia biasanya tidak akan tenang. Ya, makanya kita semuanya harus berusaha menjadi orang-orang yang beriman dan berbuat baik, dan Allah supaya diberi tadi husnul khatimah dan mati bersama orang-orang yang baik. Kemudian juga di surat Yusuf ayat yang 101 katakan bahwa Allah adalah yang fatiros samawati wal ardi.
Allah dan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya Allah, Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau ya Allah adalah waliku, penolongku di dunia dan juga di akhirat. Ya. Sedangkan orang-orang yang kafir walinya adalah setan. Ya. Apane musliman, maka wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan musliman, orang-orang yang Islam. Wahai bilang dan temukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini adalah doa-doa yang semestinya kita lakukan supaya kita semuanya bisa mengakhiri dalam keadaan muslim. Ya, dapat kemudian nanti dipertemukan dengan orang-orang yang soleh termasuk para nabi dan rasul. Ya, alangkah bahagianya roh kita Bapak Ibu ketika mati dalam keadaan muslim. Ketika roh kita ketemu dengan para orang-orang yang soleh. Ya. Dan sebaliknya betapa sedihnya kalau orang itu meninggalkan dunia dalam keadaan maaf saja orang-orang yang tidak beriman. Ya, ketemu dengan orang yang juga tidak beriman. Ya, ini sama-sama tidak beriman. Ya, kemudian berikutnya minta dimatikan tadi dalam keadaan juga dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 1 Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, taburkanlah kepada kami kesabaran. Sabar niku gampang apa gampang Pak Bu? Oh, kalau aneh. Gampang apa gampang? Alhamdulillah muga-muga gampang. Kalau belum saya, kita minta, ya Allah, taburkanlah padaku kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup di dunia. Ya, apakah itu musibah atau yang lainnya. Wadahna muslimin, dan matikanlah aku dalam keadaan orang-orang yang muslim. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Lah orang-orang yang dia berserah diri, insyaallah Allah juga akan menyelamatkan roh-rohnya tadi dari berbagai macam adab. Ya, mulai dari adab pun sampai nanti adab di neraka. Ya. Makanya sebagian doa kita ketika tasawuf akhir, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa adzabil qabri. Ya. Ya Allah, anda lindung kepada engkau dari adab neraka dan adab siksaan yang ada di kuburan. Ya. Yang sebagian mengatakan adab kubur itu kalau orang yang hidup diperdengarkan ceritanya sing krungu niku pun kenger. Yang dengar cerita orang di sana sudah semaput niku lagi sing krungu, belum yang disiksa. Ya, betapa pedihnya, betapa belajarnya yang bisa dikumpulkan. Lah itu bukan sekali dua kali, terus sampai datangnya hari kiamat. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak beriman itu penake kalih rekosane kathah rekosane. Ya, senangnya dengan sana banyak susahnya. Seandainya umur 100 tahun dalam keadaan kafir penak terus, kemudian meninggal dunia sampai yang itu lebih dari 100 tahun sekarang. Ya, penderitaan di alam barzah saja sudah lebih lama dibanding nikmatnya di dunia, apalagi kalau ditambah dengan siksa besok di neraka yang khalidina fiha abadan.
Makanya kita semuanya harus mampu dan mau mempertahankan iman kita sampai akhirnya. Ya. Kemudian doa orang yang soleh. Sebagian dijelaskan di antara adalah Allahumma al khairu umuri akhir. Ya Allah, jadikanlah kebaikan umurku itu di akhir hayatku, umur yang baik. Maaf, itu sudah cerita saja, ada orang yang sejak muda malah belum sadar, ya, bekerja di setiap bulan mereka tidak mau apa, mereka tidak mau sholat, ya. Kemudian hanya di masa tuanya setelah kembali ke desa, kemudian mereka mau beribadah, ya, sampai ada namanya umur yang baik. Wa karo amali khawatimu, dan jadikanlah kebaikan amalku sebagai penutupnya, ya. Pas sholat subuh di bulan Ramadan, pas sujud kemudian meninggal dunia, alhamdulillah. Anda namanya innalillah. Kemudian innalillah. Atau pas dalam keadaan mulang pengajian, bahkan ada yang dengan khotbah Jumat, kemudian meninggal dengan alhamdulillah. Ya. Pas mulang ngaji meninggal alhamdulillah. Jadi amal yang ada sebagai khawatirnya. Wa khaira ayyami yaumal alqahu bihi, dan hari di mana aku ketemu denganmu dalam keadaan baik, ya. Ketemu bisa bermakna sholat, pas meninggal dunia, ya. Dados iman pas sujud akhir kok ora munggah, tangi banyak itu pun masalah, ya. Kemudian yang belakangnya jadi imam, kemudian apa? Tasawuf, kemudian salam. Ya, jadi itu beberapa contoh-contoh orang-orang yang matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jangan sampai jalan yang suul khotimah. Maka tadi sudah kita sampaikan untuk berdoa. Terus doa yang lainnya, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, tutuplah kami dengan Islam. Tutuplah hidupku ini dengan Islam, meskipun belum tidak Islam, ya. Kemudian waktu mana bil iman. Yang kedua, tutuplah kami ini dengan keimanan. Yang ketiga, waktu mana bil husnul khotimah, dan tutup kami dengan perbuatan yang baik. Ya, jadi kalau kita urutkan, pertama Islam, kemudian yang kedua adalah iman, yang adalah ihsan. Kalau kita ibaratkan, Islam itu sudah berserah kita, tapi adalah hatinya sosok masih menolak. Kita panjenengan naik motor ke susu pas ten prapatan abang lampune enten Pak Polisi, mandek bawa terus. Mandek nama terus. Mandek mergo nopo. Kepaksa nopo mboten. Ada makan namanya Islam. Ya wis mandek, ning atine cocok nyengamun dari saged nopo. Itu koyo ndaca abang. Kemudian meningkat menjadi imam, sudah bisa memahami, oh ini ada lampu merah. Yang lewat tidak cuma satu orang, tapi banyak orang punya keuntungan yang sama, maka punya lampu merah. Oh ini masalah itu sesuatu yang penting bagi saya, ya, sehingga sudah bisa meyakini kebaikan yang apa yang diperintahkan Allah. Melihat sholat tidak hanya dari kewajibannya, tapi bisa memahami manfaat sholat.
ya. Melihat zikir, ngaji, sedekah, puasa tidak hanya pada kewajiban, pada apa? Manfaat-manfaatnya. Ya. Terus ditengah lagi kemudian berbuat ihsan, membaguskan, tidak cuma sholat tapi sudah membaguskan sholatnya. Diusahakan untuk sholat yang lebih bagus, lebih tumakninah, ya, lebih khusyuk, gitu. Berjamaah, ngaji juga begitu, ya. Ngajinya semakin diihsankan, ya. Diusahakan bagaimana supaya bisa lebih memahami apa yang diterima dan diamalkan. Sedekah juga begitu, semakin diihsankan sedekahnya, diambilkan dari hal-hal yang baik, gitu Pak. Zakat yang paling gede atau paling cilik? Paling gede diikhlaskan dan terusnya adalah untuk mentahsinkan amal kita. Jadi kita menutup hidup kita dengan Islam, iman dan ihsan. Terus doa kita sholat tidak disimpankan dari jalan yang benar. Lika-liku kehidupan itu sedikit banyak akan mempengaruhi jalan hidup seseorang. Ya, ada orang yang awalnya lurus, pas yang tanya malah bengkok. Atau pas jodoh juga malah bengkok juga ada. Ya, pas hidupnya belum dapat ujian mereka masih lurus. Ya, katanya jangan ada ujian dan bisa saja bila menjadi bengkok. Maka kemudian sebagian doa yang kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau simpangkan kami pada hadaitana setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, wa kana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sana adalah rahmat belas kasih, innaka antal rahman, dan yang maha pemberi. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan yang namanya kehidupan orang itu memang bisa berubah-ubah. Ya, yang awalnya dulu seorang ustaz, bahkan ustaz yang punya jabatan tingkatan yang tinggi, banyak jamaahnya. Terus kemudian terpesona, terpesona dengan seorang wanita yang cantik, kemudian jadi murtad, ya ada. Ya. Kemudian sebaliknya ada orang yang benci dengan Islam, ya, bahkan selalu memusuhi Islam, bahkan untuk menghancurkan Islam. Tapi kemudian diberi hidayah juga ada, ya, adalah yang iman kafir, itu enten penyakit agamane non Islam, ya, banding ujuk penyanyi terus dari Islam. Perkataan Kristen mari, kita itu ada Bapak, kita namanya perni kehidupan di dunia ini. Maka setelah kita berdoa, moga terus diikuti dengan suatu amalan. Kalau kita minta supaya tidak disimpangkan dalam, moga kita belajar Islam supaya ketika kita menghadapi atau akan mendapatkan petunjuk. Contohnya tadi, ya, ada ustaz yang kemudian terpesona dengan kecantikan seorang wanita sampai dia murtad, ya. Maka kalau kita hendaklah meniru kepada Nabi Yusuf, yang ketika digoda wanita yang kemudian dia bisa mempertahankan keyakinannya. Atau yang lainnya, ya, dulu ketika di desa, ya, seragam ngaji, seragam sholat jamaah, Barsek niki teng kota dadi wong gede bukan, kemudian kehidupan yang glamor. Saya punya murid sekitar 2, ya, dulu juga ngaji kepada saya. Terus sekarang dia itu usahanya adalah properti, Pak, ya.
di duitnya buatan elon ratusan juta. Yang dulu itu sekarang niku touring nganti mugi tekan Malaysia mereka. Itu ya memang ya belum maksiat, tapi ya termasuk perbuatan yang makruh. Disibukkan dengan dulin-dulin ya, pakai moge ya. Harus kita hindari. Seandainya kita dilimpahkan harta, harusnya untuk meningkatkan ibadah kita sehingga bisa akan menjadi kebaikan di hadapan orang. Jangan untuk perbuatan yang sia-sia. Ya, karena Bapak Ibu nanti setiap harta akan ditanya dari dua sisi. Dari mana kau datang, untuk apa engkau belanja, harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai harta akan menjadi beban kita di akhirat. Ya, dalam sebuah hadis mengatakan bahwa al-aqla hum yauqa ila man kadal. Orang-orang yang banyak tadi di dunia ini, mereka akan menjadi orang-orang yang miskin di akhirat, kecuali yang menggunakan harta untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kalau ada orang kaya, kemudian ada digunakan untuk berbagai macam kebaikan untuk anak yatim, fakir, miskin, ya, bangun macam banyak, itu akan menjadi orang yang kaya dan kaya di akhirat. Tetapi kalau hanya untuk poya-poya, itu kagungan jenenge motor, mobil itu ratusan, punya mobil jumlahnya 500 selawe kabeh mewah banget. Kita tidak dipakai, cuma dipajang untuk pamer. Ya, nah misalkan bahwa kendaraan itu ada tiga. Yang pertama, kendaraan yang digunakan untuk sapi, nah, itu dipakai dapat pahala, dan dia juga dapat pahala. Yang kedua, kendaraan yang untuk kebutuhan kita, ya. Kalau untuk kebutuhan yang baik dapat pahala, kalau untuk kebutuhan yang buruk itu dapat dosa. Yang ketiga adalah kendaraan yang masih digunakan untuk menyombongkan diri, ya. Itu dipakai dapat dosa, enggak dipakai juga dapat dosa. Makanya kita semuanya harus waspada, ya. Seandainya diberi harta yang lebih, monggo digunakan untuk banyak kebaikan sehingga akan menambah manfaat di hadapan orang. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya dijadikan hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah, kemudian meningkatkan mujahadah kita dengan ikhlas sampai akhir hayat husnul khotimah. Demikian yang dapat sampai kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi